kakinya sakit di neraka itu ya kakinya dihancurin sama malaikat yang bengis-bengis. Kalau besok itu ada tumor di otak, ya di otaknya itu disiksa oleh malaikat yang bengis-bengis di neraka. Kalau jantungnya ada ini, ya besok jantungnya. Kalau hatinya dengan kena sirosis, ya hatinya. Kalau kanker payudara, ya payudaranya. Kalau dia stroke, ya tangan kakinya. Kalau lidah, ya lidahnya. Kalau mata, ya matanya. Itu agar tubuh itu yang sakit tidak disakiti lagi nanti di neraka, gimana caranya? kan mohon ampun istighfar. Insya Allah itu Insya Allah itu bisa. Karena diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya kalau dia tobat. tahu, Pak. Kan kita nggak ngerti nih sakit di tangan karena apa. Paham ya? Iya. Doalah yang baik, ya Allah. Jika sakit di tangan saya karena dosa-dosa saya yang berhubungan dengan tangan saya, dosa yang aku lakukan berhubungan dengan tangan saya, di mana saya tidak tahu, ya Allah. Dosa saya itu yang ampuni. Ya, kalau yang titik itu memang diingatkan dalam arti sebenarnya mohon ampun itu sendiri kan dulu pernah sering salah. Nah, di titik itulah sebenarnya dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah, sakitnya Mas Bobi di titik itu habis mohon ampun, sakit, itu nggak usah diobatin, sembuh sendiri kok. Mohon ampun. Tidur aja selesai, nanti paling seharian selesai. Dan betul. Itu, nah inilah yang dikatakan menggugurkan dosa. Sebenarnya adalah yang menggugurkan dosa itu bukan sakitnya. Mas Bobi mohon ampun, itulah yang menggugurkan dosa. Jin yang di dalam karena perbuatan dolim dulu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dan jin yang karena memang itu juga nyata tetap bereaksi ke tubuh. Cuma nggak enak, lemes lah, meriang lah, batuk lah, pilek lah, sebagainya itu. Betul, setuju. Nah, di titik itulah sebenarnya Allah memberikan sakit sebenarnya. Tapi nanti nggak dia apa-apain. Oh, biarin aja, tidur aja. Kadang momen di tidur, aku udah makan belum ya, tapi diem. Kayaknya nggak lapar, tidur aja udah. Oke. Nanti Allah akan membangunkan sendiri. Nah, di titik itulah sebenarnya bahwa orang sakit menggugurkan dosa itu sebenarnya yang jenis yang insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena dia gagal ginjal, oh bukan, karena kanker, oh bukan yang itu, sakitnya yang lemprok, itu aja udah. Ya. Dan diawali dengan mohon ampun. Mohon ampun, itu kunci. Berarti ya Ustaz, semua penyakit juga kalau diawali dengan mohon ampun bisa jadi penggugur dosa. Nah iya, makanya di dalam Quran diceritakan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan dari buah tanganmu. Berarti itu dari dosa. Kalau dari dosa berarti pertama kali adalah mohon ampun. Kan gitu kuncinya. Kuncinya Itu kalau dia sakit. Kalau Mas Bobi kan lucu. Mas Bobi belum sakit, tapi enak. Saya mau minta ini, mau minta itu, kata teman-teman yang lain, pokoknya tahajud minta aja apa. Ya. Mas Bobi paham? enggak. Saya pengen mohon ampun aja. Nah itulah yang terbaik, karena itu anjuran Allah. Wabil asarihum yastaghfirun. Anjuran Allah digunain. Betul. Pada saat digunain besok langsung ambruk. Itu maksudnya Allah. Itulah yang namanya sakitnya dia sebenarnya penggugur dosa. Intinya bukan dosanya digugurkan karena sakit, tapi karena Minta ampun. mohon ampunnya dulu. Tapi sebatas itu dulu. Nanti dosanya masih banyak. Nanti kalau itu ya pasti begitu lagi. Betul. Ya, thank you ya. Dan jujur ya, saya yang berkesan dengan Ustadz Darun, pertama kali pelajaran yang saya dapat adalah Ustadz Hilman kalau bangun tahajud suka minta apa? Saya kan jelasnya tuh, minta A, minta B, minta C, minta D. Kata Ustadz, salah. Terus apa? Bukan salah, bukan kurang tepat. Ya, boleh, tapi itu tujuannya. Tapi kata Ustadz, bukan itu harusnya. Tapi apa? Wafil asharihum itu materi. Saya bawa kemana-mana Ustadz. Alhamdulillah. Jadi bukan nggak boleh minta dunia, ya silakan. Tapi diawali dengan minta ampun dulu. Dan saya masih ingat kalimatnya, kalau kamu sudah Allah ampuni, jangankan kamu minta, Allah udah tahu apa permintaan. Pasti dikasih lah. Itu saya berpikir begini. Mudah-mudahan setiap waktu Bisa. Iya. selalu mohon ampun, walaupun Iya benar. ada efek mungkin seperti yang tadi saya alami segala macam, tapi itu sangat jauh lebih baik daripada apa yang kita minta menurut saya. Setuju, betul. Iya, secara dunia ya kan bosan, Bener. daripada nanti ya tiba-tiba sekali bet
Aduh. Ustaz, berkaitan dengan istighfar tadi Ustaz, kalau kita atau ada seseorang yang sakit tadi kan gagal ginjal ya, kemudian juga jantungnya juga rusak dan sebagainya, kemudian belum minta ampun keburu diamputasi kaki atau tadi ginjal diambil satu. Nah ini bagaimana Ustaz? Nah dia sudah menganggap bahwa dirinya sembuh itu, Ya sembuh dari sisi dunia aja. fisiknya aja ya, Fisik. tapi dosa itu tetap Tetap ada. Tetap. Dan orang itu tidak akan pernah tahu sebenarnya. Oke, Ustadz, berarti ini mutus sedikit. Berarti sembuh itu bukan berarti disimpulkan kalau dia diampuni dosanya. Enggak, itu kan duniawi. Duniawi. Enggak urusan Allah itu dengan dunia. Mau dia kayak apa enggak urusan. Yang penting tertib. Nah, salah satunya memang jarang sekali orang paham. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Ini jarang sekali dibahas. Dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia. Ingat nih, siksa kecil di dunia untuk seseorang berarti berat. Nah, kalau tubuh siksa kecil berarti sakit. Siksa kecil di dunia berarti sakit. Mau kaki, kayak mau mulut, kayak mau ginjal, kayak mau hati, kayak mau siksa kecil di dunia. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat berarti ini adalah di neraka. Berarti besok kalau kakinya sakit di neraka itu ya kakinya dihancurin sama malaikat yang bengis-bengis. Kalau besok itu ada tumor di otak, ya di otaknya itu disiksa oleh malaikat yang bengis-bengis di neraka. Kalau jantungnya ada ini, ya besok jantungnya. Kalau hatinya dengan kena sirosis, ya hatinya. Kalau kanker payudara, ya payudaranya. Kalau dia stroke, ya tangan kakinya. Kalau lidah, ya lidahnya. Kalau mata, ya matanya. Itu jangan buat main-main. Makanya belakangnya dari ayat ini harus kita perhatikan. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunnal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ini kuncinya. Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayo, kalau kita itu pendakwah, jelaskan kembali jalan benar itu apa. Paham? Jalan benar itu adalah atiullaha wa rasul. Jalan benar berarti taat pada Allah dan Rasul. Berarti taat pada Allah menjalankan perintah Allah dalam Quran dan juga sunnah. Itulah nanti agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dikasih siksa kecil itu agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Yang dulunya marah kembali tidak. Harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau yang sakit bagian tubuh Desa kita, kubur desa berarti. agar tubuh itu yang sakit tidak disakiti lagi nanti di neraka, gimana caranya? Kan mohon ampun istighfar. Insya Allah itu Insya Allah itu bisa. Karena diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya kalau dia taubat. taubat. Kan jelas diceritakan ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah tobat. Nah, kalau dosa-dosanya tobat, waslahu memperbaiki kesalahannya, dia tidak melakukan lagi dosa-dosa itu. Kemudian dia memberikan nasihat kebaikan, kebenaran. Baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan pengertian bagaimana tobat kita bisa diterima. Itu dikasih pengertian. Tapi jarang sekali teman-teman dakwah itu mengajarkan. Hanya cerita saja. Jadi cerita itu orangnya yang dengerin biasa, nggak ngerti apa yang dikerjain. Kalau cerita tentang Rasulullah itu hatinya baik, dia si Adi lempar ini di ini, hanya dengar subhanallah. Hanya itu aja. Nggak ditambahin dikit. Bo, kalau kita itu dilempar ini, bo, ya kita ya bersabar. Kalau kita itu dilempar, iya jangan marah. Kalau kita dimaki, jangan marah. Malah kita sendiri yang maki TV sebelah. Saya ngomongin Mas Kiki. Malah kita yang ngejek TV sebelah, kan begitu malah. Yang TV sebelah itu saudara kita. Nah, kenapa harus diejek? Kan hanya beda dakwah aja, Beda sarana aja. beda sarana, beda media, beda dakwah. Begitu. Emang saya sendiri juga nggak pernah nyintai mereka.
Lah kan begitu, betul nggak sih Mas Kiki? Bener nggak? Iya, iya. Lah kan iya. Iya nggak apa-apa, mau lagi ngobrol itu malu ketahuan nggak apa-apa ya. Beda metode. Jadi Transfer pemain. makanya kalau di kita, Iya, Ustaz. kalau di kita benar-benar kita memberikan pemahaman tuh orang itu gimana caranya paham jelas dan dia tuh ada yang harus dikerjakan. Bukan hanya subhanallah, masya Allah, hanya gitu boleh, tapi harus dikerjakan sesuatu dari pendakwah itu dikerjakan. Nah kalau pendakwahnya juga nggak bisa paham, ya nggak ada yang kerjain, kan begitu. Nah inilah sebenarnya yang menjadikan gambaran bahwa kita harus pahami, kita dakwah itu manfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita menurut kita dakwah tapi hanya cerita biasa, orang lain nggak bisa mengambil manfaatnya, itu baru memberikan ilmu, baru menyebarkan ilmu. Stepnya baru ke situ. Stepnya baru di situ. Ya, nggak apa-apa. Dan kalau nggak apa-apa, Apa? kalau baru menyebarkan ilmu, tambah satu lagi, nggak usah sombong, nggak usah merasa hebat di situ, nggak usah. Karena kalau sombong dihancurin. oh iya, nanti kan itu ada bait-bait di mana nanti mereka akan menemui. Kalau mereka sombong nanti beberapa tahun ke depan baru paham. Nah inilah yang harus kita ketahui. Harus paham bahwa yang manfaat itu yang orang bisa menjalankan. Itu manfaat sih. Tapi kalau hanya ilmu, dia baca aja bisa, ilmunya, bukunya malah manfaat. Orangnya dia nyebarin aja biasa. Di Google YouTube juga banyak ya. Google itu banyak. banyak orang Yahudi yang nipu-nipu gitu. Ada memang seperti itu. Makanya harus. Tapi tadi bagus sih Ustaz, yang tobat diterima itu ketika dia bertobat, memperbaiki diri, Ya iya. dan menasihati, dan juga mau dinasihati. Itu poinnya. Nah itu kan akhirnya nemuin pada Mas Bobi tadi, Sehingga bisa diampuni. sehingga dia diampuninya salah satunya sakit itu tadi. Jadi kalau dia taubat itulah cara Allah. Itu cara Allah, bukan dia orang yang nggak pernah taubat atau dia astagfirullah. Jadi selesai, kemudian dia sakit gagal ginjal itu diampuni. Lu enggak, dia belum pernah taubat kok diampuni gimana? Dan dia tidak melakukan perbaikan, mana dia enggak. Jelasin. Makanya kalau ada orang nyinyir dengan teori saya, nanti dulu kamu jangan nyinyir. Kalau benar-benar nanti aku bilang, ayo kita di depan umum, teorimu sebutin, malu loh dia nanti. Karena saya tahu kamu nggak punya ilmunya. Paham ya? Ilmu akhlak itu kamu nggak punya ilmunya. Kamu hanya bisa cerita akhlaknya Rasul baik bener. Kamu punya ilmunya nggak? Jangan nyinyir di titik ini ilmu yang ada dalam Quran tertulis bener-bener. Sayanya menyampaikan. Jangan dinyinyiri. Kalau kamu nyinyir berarti kamu nyinyir sama Allah Ta'ala. Nah kalau nyinyir berarti kamu kafir terhadap ayat. Nah kalau kamu kafir, kapan masuk surga? Saya begitu, makanya berpikirlah. Saya nggak mau nyalain. Ayo berpikir, jangan sok pintar, jangan. Kenapa yang begitu? Hati-hati. Karena yang saya sampaikan ini ayat-ayat Quran. Jangan hanya cuma, oh itu kan ngurusin jin loh. Perhatikan, ngurusin jin itu bukan masalah jinnya. Jin itu kenapa selalu takut? Perhatikan itu. Emang jin takut sama kamu? Kagak, malah ngamuk kalau lihat dia. Kenapa dia ngamuk? Tapi di sana kalau takut, pikir di otak di sini. Kenapa jin itu takut? Jin itu makhluk Allah yang diizinkan tahu sifatnya manusia. Nah kalau dia ngamuk sama kamu berarti sifat sama jin sama. Nah itu benar sama. Nah kalau dia takut ya dia udah paham. Nah ini nggak berani yang ini. Paling efektif apa Ustaz? Kan harus tobat, terus juga istighfar dan lain-lain. Formulasi paling efektifnya gimana? Tobat itu sebenarnya kan global ya. Kalau mempunyai tangan sakit, doalah yang benar pada Allah. Allah itu tahu kok kekurangan manusia. Tangan sakit nih, sebenarnya gampang. Hanya jangan mau mereka itu diracuni sama orang sok pinter. Sok pinternya apa? Sakit kok dari marah. Loh itu sok pinter. Terjemahkanlah taktuk walakal janah. Bisa nggak? Gak bisa ini, mau dia hanya ngomong aja. Karena dia punya taklim dengan gayanya dia itu dia dipuja-puja biarin aja. Kalau saya enggak, saya terjemahkan itu. Nah,
kan kita nggak ngerti nih Iya. sakit di tangan karena apa, paham ya? Iya. Doalah yang baik, ya Allah, jika sakit di tangan saya karena dosa-dosa saya yang berhubungan dengan tangan saya, dosa yang aku lakukan berhubungan dengan tangan saya, di mana saya tidak tahu, ya Allah, dosa saya itu yang mana, ampuni aku ya Allah. Kan begitu kuncinya, seperti itu. Dan juga kalau siraman kolbu itu sudah muncul, berarti Allah mengizinkan. Orang harus belajar. Tapi orang-orang tertentu, pendakwah tertentu jangan tonton siraman kolbu. Itu berarti dia menyuruh orang lain untuk tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Paham sekarang ayatnya? Kalau orang tidak mengizinkan orang lain mengerjakan perintah Allah, maka dia menghalangi jalan Allah, maka dia Keluar dari agamanya. kafir. Jelas itu. Siapapun orangnya. Nah, dan yang menarik, Nasi harus tahu doa itu akan dikabulkan ketika itu Ustaz. Iya. Wa yastajibul ladzina Ya. amanu. Saya itu ingat banget itu. Itu jelas. Jadi doa itu Oh, hanya dua persoalan itu hanya dua golongan yang akan dikabulkan doanya, orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala beneran dan juga dia mengerjakan amal soleh. Nah, ini harus lihat. Jadi itu ayat itu petunjuk. Jadi kalau memang doanya kamu belum dikabulin, ya introspeksi. Kenapa saya nggak dikabulin sama Allah ya? Bukan kalau dia nggak dikabulin, ngejek orang lain, dianggap itu musuhnya, dianggap itu tidak segolongan. Bukan. Nah, inilah sebenarnya akhirnya kalau dia menghalangi orang untuk melihat siraman kolbu dan dianggap itu ilmu setan, berarti saya mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Berarti dia menganggap Allah itu yang menurut dia. Berarti dia termasuk kafir apapun bentuk pakaiannya. Pentingnya tabayun gitu ya. tabayun. Makanya ada tabayun. Wabayanu. Tapi bukan masalah tabayun yang seperti itu. Tanyalah dulu sebelum ngomong. Ya. Nah, sudah ngomong disebarin di taklim mau tabayun. Persoalan saya sih nggak apa-apa. Kamu begitu nggak apa-apa. Tapi kamu menyebarkan di taklimmu itu dosa jariah. Emang kamu bisa mengerem? Itu kamu tanggung jawabin sendiri besok. Nah, itulah sebenarnya harus bahaya. Makanya jangan meledek orang-orang. Biasa saja. Oh, saya dengan jin pun nggak pernah saya ngejek. Biasa aja. Jin juga makhluk Allah, sama seperti kucing, sama seperti anjing, kan gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain kok. Cuma mereka itu nggak paham kenapa sihir ini masuk. Mereka nggak paham. Sihir ini masuk ke tubuh orang, insya Allah itu dari dosa orang itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau dari dosa orang itu sendiri, ya dimohonkan ampunan. Kan urutannya seperti itu. Mekanismenya gitu ya. Mekanismenya Jadi seperti langsung itu. di. Nah, akhirnya ketemu semua ayat-ayat. Nah, ini kan ayat-ayat Allah Kalau semua. kalau yang cacat dari lahir kayak gitu, penyembuhnya apa bisa istighfar? Kalau cacat nggak bisa disembuhin. Nggak bisa, cuma itu menjadi tanda tobat. Nah, karena kesembuhan itu kan milik Allah ya. Karena Allah sudah sejak kecilnya sudah dibikin seperti itu. Jadi Allah sudah menjadikan gambaran bahwa orang ini kayaknya susah sekali dia bertobat, ya sudah dikasih seperti itu untuk pengingat bahwa dia pernah ya sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu sampai jasadnya masih ada, ininya pada waktu mengejar Nabi Musa ada, itu untuk pengingat bagi kita. Jangan sampai sifat kita mirip seperti Fir'aun. Seperti itu pengingat. Jangan kita hanya melaknat Fir'aun aja, kemudian menjadikan orang lain kayak Fir'aun. Enggak boleh juga. Kan biasa banyak yang begitu. Itu si pejabat ini Fir'aun dulu. Ya enggak boleh. Kan gitu ya. Mau namanya aja beda. Lah kok Fir'aun itu gimana? Mau yang jelas ya kan. Nah itu enggak boleh loh itu.